Lo ngapain pakai baju Everton, Pep? Iya dong. Pakai baju MU lah. Kan baju Buset. MU lu banyak. Gue pakai Everton. Gue Evertonian karena semua baju MU gue lagi gue cuci, mon. Biar hilang tuh dosa-dosa semua. Gue rendam semua sekalian. Pudar-pudar dah lu gabung yang merah jadi putih, yang putih jadi merah dah lu. Bodo amat. Dosanya udah kebanyakan. No, lu lihat tuh dosa lu. Kayak kemarin waktu di Space gue bilang, dosa, dosa. De Gea dilepas kayak gitu, dapatnya tuh Kim Kardashian tuh pantat kegedean. Ya iyalah. Ah, di space lu kebanyakan ngomong. Lah kalau di Space gue diem bukan Space dong. Gantian sama yang lain maksudnya. Ya gimana ya, yang lain juga silakan bicara. Gue mau kayak Morim sekarang lah pokoknya. Keras kepala bro. Bodo amat. Sistem gua. Mon, gimana Mon pagi ini Mon? Semangat ya. Pagi. Udah malam ini. Bodo amat ah Mon, lu kagak bisa acting lu ah. Udah, bubar bubar bubar. Bumper dulu baru kita masuk pembicaraan. Oke? Kembali lagi di Para Salang bersama saya Patrick Fans dan dia masih Raymond mau Bae. mau dipanggil Raymond Amorim nggak? Lagi nggak bagus nama itu. Nggak bagus nama itu ya. Lagi nggak bagus. Sebenarnya bukan salah dia sih Mon. Gue Kenapa gue nggak bukan salah dia kenapa? gue maksudnya bukan sepenuhnya salah dia. Bukan ya dia ada perannya kesalahan dia. Cuman maksud misalnya gue kasih nih ke anak gue, El, lu tuh gue kasih rute yang paling gampang untuk nganter ini paket-paket Natal. Nah, lu ikutin rute nih ya, El ya. Ntar nanti lu bisa balik ke sini sebelum 2 jam setengah. Iya, Pak. Begitu jalan di mobil, elah, rutenya ribet. Dia bawa rutenya sendiri, men. Akhirnya dia balik ke sini 4 jam kemudian. Gue tanya, kok tadi 2,5 jam kenapa jadi 4 jam, El? Iya, soalnya El ikut yang jalur yang ini, Pak. Gak nggak ikutin jalur lu, Pak. Akhirnya memang makin ribet hidup gua. Oh, udah gitu mobil kesenggol lagi. Jadi keluar biaya. Oh, gitu. Goblok sih lu ya, dablek lah sih lu ya. Kayak gitu contohnya, Mon. Jadi gue bilang, Analoginya nggak gitu lah masa bawa analoginya gitu, mobil. Mon. Maksudnya lu tuh udah dikasih sebuah sistem, lu udah dikasih sebuah cara bermain oleh sama manajer lu, tapi lu karena lu menjalankannya dengan cara lu sendiri, akhirnya lu berantakan. Udah gitu Kalau disuruh lari, lari, kalau lari, lari, lari. analoginya kalau Gak ada lari, lari, analoginya lari, lari, lari. belajar, les, terus lu tiba-tiba nggak dapet juara, gue masih setuju. Kalau misalnya dia disuruh jalan terus tiba-tiba dia lupa bawa SIM, ada polisi di depan, dia mau muter balik, improvisasi dong. Bagus itu. Improvisasi. Lah iya, gue Lu nggak improvisasi. setuju analogi lu masalahnya kayak gitu. Harusnya yang lain lah. Ya udah apa Tapi ya. ya udahlah, ini Ya emang itulah udah pokoknya. udah terlanjur apa ya? Yang kayak udah kita bahas. Kalau permainannya masih kayak gini, dalam keadaan pemain masih setengah-setengah, ngertinya ya berantakan. Karena menurut gua dan mungkin banyak orang yang setuju, Wolves semalam main juga nggak bagus-bagus banget, Ya jelek. jelek. Lo kira kita kebobolan 2-0 gara-gara mereka main bagus? Oh Counternya bagus, counternya cepat. Enggak, pemain kita nggak bisa ngejar. iya. Iya nggak sih? Bener ya, ya kalau gol kedua itu murni ya kita lagi asik nyerang ya kayak biasa kan, mau nyerang 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 keasikan nyerang lupa bertahan. Nggak ada yang Dan lari. ada benarnya tindakan mereka. Mereka itu harus menyamakan kedudukan karena pada saat itu masih 1-0 kan. Hmm. Masih ada lah chance buat lo, dan beberapa menit terakhir itu kita memang mendominasi di sisi lapangannya mereka. Kita mengusahakan untuk mengejar walaupun peluang-peluangnya itu kayak terbuang sia-sia juga semuanya. Cuman ya itu one mistake, one mistake yang dilakukan sama Garnacho, dan mereka dapat counter attack yang bukan bagus juga ya. Emang kita lagi sibuk nyerang, lagi di depan semua, di depan half line semua rata-rata, ya udah nggak bisa ngejar balik lagi ya. Nggak ada yang lihat Garnacho dikepung juga. Ya, nah jadi Ketika dia bawa bola terus dia balik badan ada yang nyamperin. Pemain terakhir di belakang itu Martinez. Martinez nggak aware soal itu.
Ya, nah itu dia satu yang poin yang seharian ini kan gue ngecek-ngecek timeline isinya ya itu juga semua kan. Gue ngerti teman-teman udah pada frustasi ngelihat MU yang kayaknya eh gimana gitu ya. Kemarin juga di akhir sesi space kita kan kita kasih waktu untuk unek-unek gila. Kayaknya pada semangat banget semua ngeluarin unek-uneknya. Jadi, tapi gue minta tolong banget. Kalau lu nyalain Garnacho karena gol kedua itu, yes Garnacho ada kesalahannya. Dia dia kelepasan bola itu keduduk dan nggak langsung berdiri untuk ngejar lagi. Tapi for you yang mau mencoba melihat visinya lebih besar, Garnacho ya kayak kata Emang tadi, dia tuh dikepung dan nggak ada temennya yang off the ballnya kita kemarin jelek. Nggak ada yang off the ball itu mengganggu lawan. Nggak ada yang membuka ruang untuk Garnacho untuk passing atau di di menit-menit sebelumnya itu membuka ruangan untuk di passing untuk membuka serangan. Nggak ada off the ball tuh sama sekali nggak ada. Semuanya itu kayak ya udah di posisi masing-masing ngeliatin nasib. Jadi ya what can you say? Dan ketika Garnacho kerebut bola itu ya udah kelar lah lu. Dapatlah itu gol kedua oleh Sebenarnya pergantian di babak kedua itu kalau gue lihat kayaknya Amorim mau ngejar waktu dengan bermain total attacking ya, karena yang dimasukin kan Anthony. Anthony, Garnacho, Zirkzee, Hmm, iya. sama ya Erikson. Sebenarnya nggak ada Hmm, pilihan lain kan, emang Erikson yang harus masuk di menit 63. Ya sebenarnya kalau dilihat dari itu harusnya pemain defensif nyadar paling nggak lo komunikasi di belakang, karena yang masuk semua pemain menyerang, berarti kan iya, strategi serang nih yang dilakukan sama pelatihnya nih. iya. Cuman ya salahnya ya ketika ada salah satu temennya yang ya bisa dibilang sial kan ya, dia balik badan, dia nggak ngelihat ternyata udah di tracking, kecuri bola, ya itu nggak ada komunikasi di belakang. Yang Dan harusnya mereka sadar kan kayak kita bakalan kena serangan balik nih. Cuman ya pemain-pemain profesional ini nggak ada yang mengerti hal ya, itu. susah. Ya, IQ-nya jongkok semua, mau kayak Arab, sorry, udah memeluk bumi semua IQ-nya. Ya jatuhnya gini lah. Lu kayak kata lu tadi, lu lihat manajer lu masukin semua pemain serang. Dan itu wajar, itu gambling. Hmm. In football you gamble. Kalah 1-0 dengan kalah 2-0 tetap aja kalah kan gitu. Amorim gambling. Ya udah, gue turunkan nih semua pemain serang gue. Gue mau Memang menyamakan. normal lah, kalau menurut gue Itu normal. normal, itu normal, Mau itu ngejar normal. gol kan itu dilakukan Iya, semua pelatih. minimal minimal kalau bisa gue dapat 1 poin. Kalaupun Hmm. kalau bisa 3 poin, tapi minimal 1 poin kan gitu. Hmm. Which is normal ketika lu ketinggalan 1-0, menit sudah mulai makin habis, lu gamble. Problemnya ya kayak lu bilang tadi, back-back kita ini nggak ada awareness-nya. Bahkan pemain-pemain yang masih ada di lapangan itu tetap aja off the ball yang kayak gue bilang tadi, off the ball tuh nggak membuka peluang untuk yang membawa bola. Lu dapat bola tapi teman-teman lu semua di marking, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya ditambah lagi plus lagi ootnya Maino, ootnya eh, siapa namanya Hoylun, ootnya Bruno, dan Bruno oot oot total oot sih, walaupun gua On. nggak menyalahkan Bruno secara sepenuhnya. Itu Bruno, you can't blame Bruno. Yes, Bruno dapat kartu merah, yes. Bahkan seorang Roy Keane yang gue cintai banget mengatakan kalau gua akan cabut kaptensi dari dia, ban kapten itu dari dia karena dia bukan tipikal kapten yang gue butuhkan. Enggak lah, Sementara Roy Keane juga sering nah kayak itu gitu. dia yang ngomong tuh seharusnya dikasih kaca juga lah, bro. Lu apa kabar, bro? Ya apa perlu yang gue ingetin lu Halan lu patahin kakinya, hah? Harusnya Itu ketika ketika dia ngomong kayak gitu, Micar-Icar begini ya. iya, ini Ngaca. kaca nih, lu ngaca kan gitu. Dan dan ya apa yang bukan kita juga menjustifikasi kelakuan Bruno ya. Cuman maksudnya Bruno probably did it out of frustration. Yang artinya kedewasaannya memang gue pertanyakan. Hmm. Tapi dia juga bukan satu-satunya pemain jelek. Dia bukan main bagus kemarin juga ya. Dia bukan satu-satunya yang main jelek. Lo Hmm. sebut 11 orang yang di lapangan itu, gue bisa sebut 11 yang jelek. Bahkan Ahmad yang kalian idolakan juga jelek. Eh, for real. Lo ada yang sadar Ahmad bermain tadi malam? Kalau gue nggak, jujur. Kayak nggak ada dia di lapangan. Tapi semua pasti sadar kalau Dalot main bagus malam. Oh iya, lah kita space aja belum mulai kick off aja udah ada yang bilang ini
untuk nanti. Dalot, anjing, Dalot, cok. Cuman ya, kalau ini Ada kan dua kita udah orang, bahas Pet. nih. Ada dua orang yang Hmm. main bagus malam. Siapa Dinilai tuh? sama, ini gue lihat dari Fotmob ya. Ya, siapa? Dalot sama Anthony. Anthony Berarti oke. berarti Dalot ada kok yang nggak bisa? beres kan? Antoninya oke. Dalot kok iya? Makanya Mungkin karena Dalot yang dia dua peluang ya kalau nggak salah ya, ya shot on dia goal. banyak dia ada 4 kali shoot on goal, ada 2 ke arah gawang sih. Yang dua kan yang di tepi Ya, sekitar yang kan. pertama tuh yang nembak Di babak pertama lurus. sama babak kedua kan. Ya, itu dia. Ya, ya itu dia. Jadi tolong, yes Bruno kartu merah, yes Onana pantatnya kegedean. Tapi ayo sekarang kita lihat dulu dari sisi perspektif lain. Gue mulai dengan yang kasusnya Bruno lah ya, Mon ya. Hmm. Itu kartu merah. Kedua, kesalahan Bruno nomor satu adalah lu udah tahu lu kartu kuning. Lu ngapain melakukan hal-hal yang goblok? Gara-gara itu, highlight yang muncul di timeline gua adalah ketika dia di Sporting. Yang abis dia kena kartu merah, dia keluar dan nendang pintu itu. Yang gua highlight adalah tackle-nya sama, men. Emang ini udah tipikalnya Bruno. Nah, Sir Alex dulu pinter. Dia tahu Paul Scholes itu akan selalu gagal dalam tackle. Yang diperintahkan Sir Alex dulu ke Scholes cuma simple. Lu nggak usah ikut-ikutan nge-tackle dah. Lu nekel tuh kalau emang udah terpaksa aja. Nah sekarang kalau gue bilang Bruno juga harus dibilang kayak gitu. Lu nggak bisa tackling bos. Nggak usah ikut-ikutan tackle dah lu. Tapi bisa jadi dia udah sadar hal itu. Cuman karena di lapangan semalam dia juga udah stres. Apalagi yang dia bisa lakuin? Coba Ya ngerebut sih. bola. Caranya yang salah. Karena emang nggak usah pemain yang di lapangan. Selain kabut yang bikin stres, kita aja yang nonton stres. Ini pemain apa ini tim dua-duanya main jelek, tapi kenapa yang kalah MU lagi, MU lagi. Ya, which is faktornya juga ke wasit ya. Ya oke, orang pasti akan bilang langsung di komentar ya. Ya kalah aja nyalahin wasit. Bukan nyalahin wasit, tapi Wasit itu faktor, bro. ya itu kan sebuah faktor besar ya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua tadi tentang Onana, gol pertamanya mereka. Nah, Bro, gimana tuh gol bro, kedua menurut lo? gini loh, Mon. Maksudnya gini. Yang secara rule of the book, sampai gua baca kembali loh rule of the book, rule of the game, sampai gua liatin lagi itu gol ke pertamanya Wolves. Yang dilakukan pemain Wolves itu nggak boleh sebenarnya. Mereka tuh nahan Onana, men bener-bener nahan Onana. Dua, depan belakang, satu di tengahnya Onana. Jadi bener-bener Yang Onana satu nggak bisa dorong lagi, ngapa-ngapain. yang di belakang ngedorong lagi. Ngedorong lagi kan, dipeluk. Cuman pinternya mereka, liciknya mereka, begitu corner diambil, bola ditendang, mereka tuh udah ngelepas Onana. Tapi ibaratnya a little bit too late untuk anak-anak untuk mau ngapain-ngapain lagi. Karena lu ibaratnya pada saat persiapan itu dibully, dihajar dari depan dan belakang samping, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu bola ditendang, mereka mencar semua. Onana udah yang kayak, hah, oh, hah, oh, hah, oh. Ya kesalahan Onana di situ adalah bagi gua cuma satu, no communication. No talking talking, no saying, bantu gue bro, gue dikepung bro, tolong bro. Ya, literally itu salah semua pemain lah. Sebagai satu tim, lo harus ngelihat satu sama lain, ya nggak sih? Ketika set Iya. piece lo sadar lo kelemahan lo ada di set piece di 3 sampai 4 pertandingan ke belakang, mulai dari Arsenal. Nah, ketika itu dimulai dan itu yang ambil Mateus Cunha, punya tendangan yang bagus, ya kan? Mhm. Backnya kalau gue sempat ngambil di Twitter ya, ada beberapa yang ngasih frame by frame foto-fotonya. Jelas semua pemain perspektifnya ke arah bola. Nggak ada yang ngelihat kipernya digangguin. Ya. Ibaratnya lu lagi jalan sama cewek lu sibuk ngeliatin sepatu, sibuk ngeliatin mainan. Cewek lu lagi diganggu, lu cuek aja. Menurut gue Iya. itu udah salah. Jadi Nah, ceweknya juga kalaupun salah. misalnya, Hah? Ceweknya juga salah, Mon. Ya iya, Harusnya ceweknya juga Onananya bilang, salah ya kan, iya, diem bro, aja. gue digangguin, bro. Nah, Onana juga salah, nggak ngomong gitu loh, nggak ada Cuman, komunikasi, da- nggak ada awareness dari pemain bahwa pertahanan bukan cuman diri lo yang harus ngelindungin bola dari gawang, tapi lu juga nah, mesti ngeliat rekan lo kan. dari lo omongan ini kan, tadi lu bilang semuanya ngeliatin ke bola kan, Mon. Hmm. Udah, nggak ada yang merhatiin Onana. Pertanyaan gua,
pertanyaan gua. Kalau semuanya marking man-nya masing-masing, marking pemainnya masing-masing. Ini kan ada tiga pemain nih yang lagi gangguan Nana. Basically Nah, nggak ada yang berarti ada marking, Pep. berarti ada tiga pemain kita yang nggak tahu ngapain-ngapain kan? Iya, iya, iya betul. Nah, Makanya jadi pertanyaannya yang tiga ini ngapain kan gitu? itu yang gue bilang. Gue kebetulan nanti nggak tahu ya bisa ditampilin atau enggak karena kita ini by Zoom ya. Jadi kalau gue lihat di frame terakhir itu ketika bola masuk ke dalam gawang, persis ke dalam gawang. Di sini ada Mazraoui, masih ada Maino, sama di pojok ada Martinez yang sama sekali nggak ngejagain siapa-siapa. Ya itu kan jadi kocak ya. Hoylund tuh ngejagain si siapa sih kirinya eh, kirinya Wolves. Pokoknya ada dua orang di depan. Ini gue kurang jelas. Yang pasti Hoylund agak di depan. Maguire udah megang satu orang. Ya udah. Jadi tiga orang di dalam gawang ini, Maino, Siapa jaga, siapa Martinez, yang marking kan gitu. Mazraoui, nggak ada yang ngeliat. Nah Karena itu. yang paling dekat ke Onana itu Ugarte. Bingung nggak Nah, lo? itu Tiga juga orang yang bebas. itu juga tadi yang statement gue di awal, gue Amorim ini gue nggak bisa salahin sepenuhnya gue bilang. Hmm. Tapi di bagian ini dia salah, Mon. Kenapa gue bilang salah? First of all, ini adalah gol kedua yang kejadian sama dari Hmm. corner langsung masuk ke gawang kita, Iya, ya. betul. Memang kipernya berbeda. Yang pertama itu terjadi pada Bayindir, yang kedua terjadi pada Onana. Cuman kalau lu dalam kehidupan nyata pun, dalam kehidupan sehari-hari kita, lu misalnya naik sepeda, lu udah tahu tuh ada lubang di situ. Lu pertama kali jatuh karena lu nggak sadar ada lubangnya itu. Tapi Hmm. kalau kedua kalinya lu jatuh lagi di lubang yang sama, lu tuh apa namanya kalau nggak bego? Dah. Dan itu yang menurut gua, Amorim udah tahu kita ada bermasalah dengan set piece-nya kita. Lu sebagai manajer utama, manajernya, ya walaupun dia ingin menyebut dirinya sebagai pelatih, lu punya tanggung jawab untuk menegur set piece manager lu, set piece coach lu. Lu tegur lah. Ini apa yang terjadi dua kali loh kayak gini. Ini wajib lu tegur karena apa? Kalau sampai ketiga kalinya, wah salam bro, gua kirimin piring lu ke Old Trafford. Carlos Fernandes. Ya, ya, it's just stupid at this. Di tahap ini sekarang ini udah hitungannya bukan eh, bukan naif, bukan ya mereka lebih pintar ngambil corner. Ini udah emang just stupid dari MU-nya aja bahwa Atau lu mungkin bisa ada sampai. masalah kali di staf kepelatihan di mana first team coach yang harus memberikan saran terbaik kan tugas first team coach kan itu kan. Mhm. Dia ngasih saran terbaik, dia analisis pertandingan seperti apa, terus dia memastikan compliance atau apa kesalahan pemain lah intinya. Apa yang harus dilakukan ketika ada kesalahan seperti ini? Apa yang dilakukan kesalahan seperti itu? Dan dipersiapkan itu itu tugasnya first team coach. Nah, Ya, setuju. ketika pelatih set piece ini ngajarin kekurangan strategi, gimana cara handle set piece lawan, gimana cara kita melakukan set piece, masa nggak ada saran yang dilakukan sama first team coach? Itu aja udah aneh. Karena menurut gue ketika Andreas Gorsson itu megang jadi pelatih set piece, works banget, luar biasa kita bisa bisa melakukan hal yang kayak Bruno passing keluar waktu zaman Van Nistelrooy, Bruno passing keluar dihajar sama si Ya, yang kejadian gol sama siapa. kayak si ini kan lawan City dulu juga sama kan. Siapa Iya, yang intinya kan itu works dan ketika kita menghandle set piece lawan bisa gitu. Pokoknya terakhir sampai zaman Ruud van Nistelrooy begitu Ruben Amorim masuk itu nggak terlihat karena kurang bola-bola kayak gitu dari lawannya. Nah, mulai dari Arsenal kan kelihatan jelas kita punya masalah itu. Kenapa? kurang kreativitas kita di saat Betul, kita maksud gua set piece attacking kita kurang apa kreativitas kita, awareness kita di betul. saat bertahan bener-bener itu kayak nggak ada koordinasi antara antara pemain, nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada koordinasi siapa yang jaga siapa. Gua sampai kemarin tuh nggak ngerti, lu tuh main marking atau zonal marking? Sampai tiga biji bisa lepas, itu artinya bukan main marking juga, berarti zonal dong. Tapi kalau zonal, kenapa semuanya megang satu-satu? Jadi ya, menurut gua, Ada, itulah itu tanggung gue jawab bilang. Amorim di Kalau mana kalau dia ditarik harus ke ganti. belakang, kalau ditarik ke Hmm. belakang ya gue bilang kayaknya memang dari staf staf kepelatihan pun adanya kurang komunikasi. Kalau gue bilang ya,
Hmm. Karena kelihatan pemain ini tahu seperti apa, tapi nggak tahu gimana cara menjalankannya. Itu sih yang kelihatan banget Ya. jelas. Dan itulah yang gue bilang kan, bukan naif lagi, gue bilang bego, bego. Ibaratnya lu ngerti rule of the game, tapi harusnya lu bisa bisa ini ya apa? Lu bisa bisa tahu karena kejadiannya si Bayindir kurang lebih kan sama. Hmm. Dia diganggu, bola sama kan Bayindir kita protes waktu itu tangannya ditahan ke bawah waktu itu. Ini sama kejadiannya, kurang lebih sama. Jadi bagi gua itu ya emang eh, sorry to say, lu nggak belajar dari kesalahan lu. Jadi kalau Hmm. lu nggak mau belajar dan berubah belajar dari kesalahan dan mengubahnya, ya ini akan terjadi lagi. Pasti Ya. akan kurang lebih mirip. Semua semua tim juga akan ngeliat, oh, ini kelemahan MU ini saat set piece, ini nggak akan ada yang melindungi Onana. Udah kita tahu Onana juga goblok-goblok kayak gini, ya udah tambahin aja gobloknya. Kelar udah. Dan kalau kalian Gua bilang, Bam, kalau lu kan tadi lu udah bilang ini kesalahannya satu piece semuanya, nggak ada komunikasi aja yang ini kok nyalain Onana mulu. Yes, gue nyalain Onana. Dodol sedodol-dodolnya. Banyak. Kita beli dia untuk build up play coba. Build up play apa yang dikasih dia kemarin? Lebih banyak bola langsung ke depan. Yalah, ini juga masih sesuai dengan yang kemarin kita obrolin di episode terakhir. Kalau ini gue sebenarnya males banget mau bahas soal analisa, mau analisis pertandingan tuh males banget karena tapi mon dua-duanya itu ciri main khas lu buruk. mon. Itu ciri Enggak, khas lu. Jadi lu harus maksud analisa. gue ya oke, gue sedikit sedikit kupas ya. Maksud gue dua-duanya nih sama-sama main jelek kalau gue bilang semalam. Cuman Mhm. bedanya eh, pemain Wolves ada beberapa individu yang emang lebih stand out dari yang lain. Nah, di situ di episode kemarin tuh gue bilang kita harus menangin lini tengah karena ini kalau kita bilang tuh Ten Hag tuh main gegenpress iya Ten Hag main gegenpress. Pressing dia. Ya, gurunya si Ralf Rangnick. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Mhm. yang dilawan sama Amorim Nah, ini justru adalah orang gurunya sendiri. yang sempat ngajarin dia taktik kayak gitu 3-4-2-1. Ya, Jadi kekuatannya udah pasti di tengah dong. Karena kalau ngandelin wingback apa kiri, wingback kanan, ya percuma kalau tengahnya nggak kuat. Nah, persis yang kemarin gue bilang juga, kalau Maino mainnya kayak terakhir lawan Tottenham Hotspur, terus Brentford. Apa? lawan Bournemouth. lawan Bournemouth, kelar, gue bilang kelar. Ya, terjadi. Tapi sialnya bukan cuman Mahino doang di situ yang main jelek. Ya, Ugarte cuman lari. Ugarte bagus, dia berusaha ngelindungin bola, tapi dia lari-lari yang nggak jelas gitu loh. Jarang ada fight. Sekalinya fight, kena pelanggaran, kena kartu kuning. Akhirnya dia nggak bisa main juga bareng sama Bruno besok lawan Newcastle. Dan Bruno astajim sih kalau gue bilang luar biasa. Kalau gue bilang sih ini udah puncak stresnya dia sih. Karena kita lihat Bruno nggak sampai segitu ya. Kalau emang lu nggak bisa kayak yang tadi lu bilang, kalau emang dia nggak bisa ngambil tackle, yang nggak usah dilakukan. Ya, which is beberapa pertandingan belakang dia nggak melakukan hal itu. Dia beberapa ya. kali tuh nahan kakinya kalau lo perhatiin. Tapi semalam benar-benar diambil tuh. Si siapa sih yang diambil sama dia? Kunha Gua ya? bahkan nggak, Iya, Kunha gua justru yang udah diambil. bahkan nggak mau lihat lagi, buat. Amat, Ugarte, Maino, Fernandes, nggak work sempat-empatnya. Jadi ya pemain tengahnya Wolves, Gomez, Andre, apa sih Guedes, bahkan Kunha bebas lari kemana-mana, bebas terima bola, bebas passing ke belakang, ke depan, udah kalah sih kita. Padahal mereka Tapi juga mainnya nggak bagus-bagus banget karena menurut gue mereka juga masih hmm, ngeraba-raba nih pemainnya. Apa yang dimau sama Vitor Pereira, tapi ya kita yang lebih nggak works itu aja udah. kalau gua ya sorry to say, gua nggak suka bilang I told you so ya. Cuman ya kalau karena lu bilang episode yang kemarin, kan gua udah bilang di episode kemarin, kita lawan Bournemouth, kita tuh dilawan di tengah dan kita ngotot main di tengah. Padahal kekuatan wing kita tuh cuma juga nggak jelek-jelek banget. Dan kemarin opportunity, kesempatan-kesempatan kita itu semuanya dari wing. Yaitu Dalot dapat dua kesempatan bagus banget. Gua nggak ngerti kenapa wing kita di sebelah kanan nggak jalan. Habis itu pertama kali gue pikir, loh kenapa ya kok nggak jalan-jalan? Ternyata kan memang Mas Rawi yang di sana ya. Mas Rawi mungkin kurang efektif di sana.
Seperti kalau misalnya Amat yang di sana. Dan sementara Amat tuh ada mendampingi Bruno di tengah. Jadi ikut duel, which is menurut gua itu yang kesalahan pertama. Ketika Anthony masuk, dia dimasukkan ke wing, itulah Hmm. lebih berjalan lagi. Itu yang gue bilang, I told you so. Kalau memang tengah lu udah nggak bisa, main dari wing. Dan itu yang selalu memberikan kita kesempatan untuk menang. Play it from the wing. Cuman ya gue nggak ngerti kenapa ngotot lagi main ke tengah, ngotot lagi main dari build up play-nya dari tengah. I don't understand. Kalau memang lu harus bawa ke bola ke tengah, which is memang lu harus bawa ke tengah ya untuk melepas wing-wing ke lu. Bawa ke tengah, keep it simple, keep it steady, langsung passing lagi ke wing. Ya main satu dua lah lu sama tengah lu. Ini enggak, main di tengah, ngotot skill-skillan di tengah, ya kelar. Kemarin Ahmad juga nggak bisa berbuat banyak. Si Karena siapa posisinya di nggak di kanan? tempat yang seharusnya sih menurut gua. Bukan bukan Kita dia don't work there. dia 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 dimatiin sama siapa back back kirinya Wolves Totti Gomez. Dia Ya mati sama wajar. Totti Gomez. Pasti Nah, udah dia point juga sih, Mon. ya sialnya Mazraoui nggak bisa bantuin dia di Iya. situ. Intinya ya emang lagi nggak works, bukan lagi nggak works, emang nggak works lah satu tim semalam itu. Bahkan orang yang selama ini kita jelek-jelekin justru malah main bagus. Dalot di kiri. Ya, karena dia yang lepas. Nggak ada Iya. yang bilang, nggak ada yang ngasih perintah khusus, Mon. Iya, Dalot harus mungkin dijaga biarin man aja marking. Dalot tuh bukan ancaman, makanya dia Ya, jadi lepas bagus. aja udah nggak apa-apa. Terus kalau ada Anthony masuk udah lu biarin aja. Nggak, Ya bukan udah, ancaman akhirnya buat kita. dua-duanya yang lepas kan. Akhirnya dua-duanya main bagus. Ya, gua ambil poin dari lu aja deh, Mon. Sejago-jagonya murid berlari, tetap guru Tetap yang akan guru. menang kan. Ya, Amorim belajar dari Victor ya, Victor udah lebih tahu muridnya kayak mana. Ya, elah. Dia udah dia udah ngerasain asam garamnya bareng Porto, Ya. bareng Al Sabab, bareng Shanghai Port. Jadi juara semua dia bawa. Jadi ya, it didn't work for both of us. Untuk semua pemain-pemain kita. It just didn't work tadi malam itu. Sangat Tertarik, frustrasi. gue tertarik ada legendnya MU ngomong gini, Gordon Hill ya. Baru. Tadi info dari Paprot juga. Jadi dia ngomong intinya kalau emang lu nggak bisa, ya main simple football aja udah. Ya, Gimana karena cara kan lu bertahan, gimana cara lu menang, gak usah mikirin taktik. jangan dibikin ribet. Jangan dibikin ribet. Setuju, karena gue bilang kemarin tuh balik lagi ya, karena menurut gue ini udah nggak works. Kalau lo paksain sampai Desember, kacau nih karena kita makin ditinggalin kalau emang kalah-kalah terus. Nggak masalah, Ya, emang ini transisi. Tapi paling nggak lo pasti harus ada plan B dong. kita itu lebih dekat ke zona degradasi daripada ke zona empat besar coba. 8 poin cuma selisihnya sekarang, Pak. Ya, kita 8 poin ke zona degradasi, 11 poin ke zona champion, 7 poin ke zona Europa League. Ya paling nggak kita masih ada, kita ketinggalan 5 poin kalau kita mau ngejar Conference League. Kan kita belum pernah dapat Conference League kan. Itu dia. Itu lo, gua senang. Lo orangnya positive thinking dan lo masih ngeliat ke atas. Gua ngeliatnya ke bawah. Kalau kita kalah lawan Newcastle, kita bisa jadi cuma 5 poin selisih dari zona degradasi. Ini udah gue nggak nyalain Amorim ya, karena dia ya kayak kata lu bilang tadi, dia baru masuk dan dia transisi. Cuma this is the worst performance. Seumur-umur kita ngedukung MU pernah nggak lu ngelihat kita sampai terancam untuk masuk ke zona degradasi? Seumur-umur kita ngedukung aja lah, nggak usah kita ngomongin sejarah panjang lebar. Seumur kita aja gitu loh. Rio Ya, Ferdinandnya udah malas komen. nah itu. Nih, ini kebetulan tadi gue ketemu nih majalah ya. Nih, ini dulu kita ada Antonio Valencia, bukan siapa-siapa, bukan hebat-hebat banget, tapi kita bisa juara. Jadi sebenarnya bukan masalah taktik, ya itu yang gue ambil dari Gordon Hill ini. Gordon Hill tuh ya kalimat statementnya dia itu adalah dia nggak suka dengan modern football yang sekarang ini. It makes it very hard. The manager now bikin susah, bikin ribet hidupnya sendiri. Sepak bola itu adalah bagaimana caranya lu menyerang, 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 membuka peluang sebanyak-banyaknya dan mencetak gol. Dan berusaha menghalang lawan untuk mencetak gol ke lu. Itu aja kan yang diminta Gordon Hill. Dan itu yang gue bilang Sir Alex lakukan zaman dulu. Ya bukan kita guru sejarah ya, cuman it should be that simple. Kita bisa menang dengan Rafael, Fabio, Anderson, Darren ya, Gibson, siapa namanya yang kita jual ke Fulham juga akhirnya si Pereira.
Pereira, bukan Pereira, siapa? Cleverly. Maksudnya Cleverly dengan Walsh. kualitas yang seperti itu aja, Watford. kita bisa bisa juara, Mon. Ini dengan kualitas yang sebenarnya yang kita miliki sekarang ini jauh di atas apa yang Bagus. kemarin dulu kita miliki. Tapi kenapa it doesn't work? Karena balik lagi, itu dia faktor satu yang menurut gua yang sangat penting. Elu sebagai pemain yang dibayar miliaran rupiah per minggu, ya, turun ke lapangan itu lu nggak bermain seperti seorang profesional. Tadi Hmm. gue sempat ngeliat di timeline interview Vidic, terus ada beberapa pemain-pemain lama, termasuk Ole di dalamnya. Ditanya itu do's and don't di zamannya Sir Alex Ferguson. Do, lu silahkan berkreasi, lu silahkan ngambil inisiatif di lapangan, lu Running, yang silahkan. penting lari. Ya, that's the do. Do, kalau lu misalnya punya eh, jadwal, lu mau latihan, mau apa, do it, silahkan. Yang don't adalah lu jangan pernah melawan omongan manajer. Apa yang gue suruh, itu yang lu jalankan. Don't, jangan pernah yang namanya lu, dunia sosial lu itu melebihi daripada dunia latihan lu. Jangan ngartis, Don't, intinya jangan ngartis. jangan artis. Don't, yang paling satu lagi adalah lu jangan sampai yang namanya ngomong sama media berlebihan. Dan ini Ya. semua kan udah, itu sampai Japsam bilang, ya itu berdasarkan pengalaman gue pribadi, jangan pernah bicara kepada media berlebihan. Ini semua yang terjadi sekarang. Memang di zaman Sir Alex Ferguson baru mulai tuh yang namanya Twitter. Itu Rio Ferdinand dulu yang pertama kali ngikutin Twitter. Terus belum ada itu yang namanya dunia media sosial yang seperti sekarang ini. Tapi tetap aja lu balik lagi, lu dibayar mahal tiap minggunya. Yang kita inginkan sebagai seorang fans ngeliat itu adalah lu keep yourself professional aja, bro. Ferguson waktu itu Play. marahin Beckham begini, yang gue ingat. Eh, lo digaji bukan untuk bikin rambut lo jadi stylish, ya nggak sih? Ya Ingat nggak? betul. Terus akhirnya dia botakin rambutnya kan waktu itu kan udah mulai aneh-aneh lah, dia udah mulai mohak kan. Ya, Terus ya. dibotakin Mohawk. rambutnya, terus nggak lama dia pindah gara-gara kejadian sepatu. Maksud gue Ya. ya, itu yang harusnya dilakukan pemain ketika lo udah mulai nggak fokus sama permainan lo, semua akan kena imbas ya. Karena waktu itu kan Beckham salah satu superstar kan, orang yang diharapkan bisa ngerubah permainan. Cuman justru dia mulai aneh-aneh. Nah, ini kita bayangin sampai sekarang nggak ada yang marahin Rashford ganti-ganti warna rambut. Ya. Udah, 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 udah sangat amat keluar dari jalur sih. Zaman Sir Alex Ferguson, Garnacho bertato sebanyak itu udah kena itu. Udah Nggak kena. ada pemain kita dulu yang diizinkan bertato, bos. Ada yang Cuman lucu gua nih, gua Di gua ada satu konspirasi teori gua, Mon. Gua kan selalu nih ciri khas gua di Porosalang adalah gua punya konspirasi teori. Gua punya feeling nih, Mon. Konspirasi gua ya. Ini pemain terlalu terlalu kompak sesama mereka. Yang gua harapkan adalah pemain bermain untuk manajer. Yang ada menurut gua sekarang mereka bermain untuk mereka masing-masing, saling melindungi. Gua ngelihat dari bahasa tubuh Garnacho, ada beberapa pemain-pemain lama lah ya, yang ibaratnya kayak jangan-jangan nih pada nggak terima Marcus Rashford nggak dilibatkan lagi dalam tim. Karena gue teringat omongan Bruno abis City, Rashford is part of this team. Kita menang walaupun dia nggak di sini, he's part of the team. Kita nggak akan meninggalkanmu, bro. Dia bilang gitu ya. Jadi yang gue harap, gue ini teori konspirasi gue kali ini salah. Yang gua menurut gua adalah they play for each other dan terlalu saling melindungi dengan sesama pemain mereka sampai akhirnya mereka don't play for the manager like anymore. Mereka itu menurut gue itu udah, ya mungkin teori konspirasinya Gary Neville juga yang pernah bilang ini pemain udah menguasai dressing room berlebihan. Jadi menurut gua things needs to be done. Gua agak setuju dengan omongan-omongan yang di media sosial khususnya di X pada hari ini. Banyak pemain yang harus dijual di bulan Januari. Sayangnya tidak segampang kita bacotnya. Kita nggak bisa jual 10-15 pemain dalam satu transfer windows. Karena siapa yang mau beli? Yang kedua, kita Makanya nggak kalau mau gue berhenti bilang, sama Mark kalau Wilson. kalau gue bilang eh ya Januari lo loan ya seadanya lah. Maksud gue kalau misalnya emang Ya, mau ada pemain keluar masuk. Tapi nanti di akhir musim ya lakukan seperti yang Chelsea lakukan, jual murah, belanja. cut gaji, segala macem yang nggak Ya, diperluin. Karena ya emang harusnya kalau kelihatannya ya emang itu yang harus dilakukan sekarang gitu loh. Mumpung ya. semua pemain-pemain baru ini masih masih ngeraba-raba lah, kayak Delit, Mazraoui. Gue yakin mereka juga nggak mau ikut-ikutan yang kayak gitu ya nggak sih?
Cuman Iya kan betul. pemain-pemain lama kayak Bruno, gue nggak bilang Bruno dijual aja juga. Ya maksud gue kalau kalau kondisi tim, keadaan semua baru, semangat baru dan emang emang mereka mau main bola sesimpli kita mau menangin trofi gitu. Kita mau menang supaya kita dapat trofi. Semangatnya itu ya menurut gue kita bakalan balik ke track sih. Jadi kalau ada yang bilang, udah lakuin apa yang Chelsea lakuin, nggak salah. Tapi untuk Ya. proses ke sana, ya nggak gampang. Bisa jadi Wa- MU degradasi di akhir musim. Kalau kita mah Walaupun santai. walaupun sedih Iya, memikirkannya, cuman ya gue setuju sih. Nggak kita mah apa-apa deh. santai. Ya, nggak apa-apa deh. Paling musim depan agak usaha aja cari siaran MU kan gitu. Om Newcastle Firzi pernah pernah kok kok, kayak Om gitu. Firzi itu pernah mendukung Newcastle sampai harus usaha banget untuk Iya. bisa nonton Newcastle. It's okay. Di situ juga akan tersaring fans-fans sama supporter kan. Yang supporter akan berusaha, yang fans-fans ya ngilang dukung tim lain. Ada yang bilang gini di komen. Gue tadi barusan baca, terus gue bales lah akhirnya. Gue agak agak keganggu sama kata-kata dia. Dia bilang, mana nih MU kalah lagi. Intinya mungkin setelah setelah semalam kalah dia komen itu. Semangat lawan Man City hilang. Gue bilang ya, sorry. Ini masalah derby. Sampai ke pertemuan berikutnya. Semangat gue. Orang menang di derby, bebas. Iya. Cuman masalah kita kalah amat. Orang gue supporter kok. Kelar kalah marah-marah, berikutnya support lagi. Nggak kayak lu mungkin. Kalah marah-marah masuk ke goa. Nggak ada Itu di lucu kamus juga sih gua Mon ya kayak kalau gitu. sampai kejadian. Misalnya ini City ini terbukti bersalah terus akhirnya mereka degradasi. Manchester United degradasi juga. Nggak ada Manchester. Tapi paling nggak mereka degradasi jauh, lebih jauh. Ya tetap aja maksudnya tetap aja nggak ada Manchester lagi di Premier League. Cuman ya itulah. Kita back on track aja lah ya. Kita udah makin halu itu. Eh, menurut gue pertandingan tadi malam ya gue ambil kata-kata lu. Dua-duanya main jelek. Cuman ya lebih lebih beruntung Lebih kalau gue disiplin, bilang. lebih Lebih disiplin, lebih disiplin beruntung dan aja si Wolves-nya. Dan lebih dewasa kalau lebih dewasa Wolves daripada Man United semalam lah. ya dan ya balik lagi. This is no news juga. Udah di awal juga gue dia preview kemarin gue bilang. Gue tuh Wolves adalah satu tim yang paling gue sering takutin. Di musim 2019 juga kita kalah sama Wolves di Boxing Day. Jadi sebenarnya yo tradisi yang you bilang itu kayaknya salah juga sih Mon karena kita waktu itu kalahnya juga di Boxing Day. Enggak. Yang gue bilang tradisi pelatih yang pertama kali baru ngelatih di Oke. MU menang di Boxing Day. Nah, itu Nah dia. itu dari Sir Alex Ferguson tuh. Gue juga salah bukan Nah, Cantona. Kemarin tuh gue ngomong maksudnya pengen dibenerin tapi lu ngomong terus. ya udah Maksud bener gue sekarang. Norman Whiteside. Norman Lu Whiteside. malah oh ya Cantona ya. Ya, ini orang gimana kagak Gua kan nggak dibenerin. tahu, kan lu biasanya yang nyari data. Ya intinya Cuma mulai dari Sir Alex Ferguson sampai Erik ten Hag kemarin Boxing Day pertama mereka selalu menang. Ya putus kecuali di tangan kemarin. Amorim lah. Kan Ya, headline-nya Manchester United is a Boxing Day King. Dibilangnya gitu karena kita juga paling banyak kan yang sesuai ya dengan tweet menang gua Boxing Day. kemarin. Cuman ini adalah Boxing Day. Semua orang bilang ini Boxing Day Man United yang terburuk dan ini pertandingan yang terburuk dari yang paling buruk kemarin-kemarin. Ya udah Kalau gue mau bilang ini ngomong lebih apa? buruk daripada kita dibantai 7-0, Simon. Lebih parah. Iya, dua-duanya parah, dua-duanya jelek. Tapi ini nggak tahu kenapa walaupun skornya cuma 2-0, this represent kebodohan pemain-pemain ini semua. Ya Masalahnya kita mudah-mudahan ya. 7-0 sama Liverpool ini sama Wolves, bro. Iya. Nah sekarang yang bisa kita lakukan sekarang ini hanya berdoa, Mon. Ya, berdoa dan berharap Amorim agak waras dikit untuk lawan Newcastle. Dia akan berpikir, "Ya udah deh kalau 3-4-3 gua lu nggak bisa, ya udah kita coba main dengan sistem yang lu bisa aja dulu. Ya, gue lebih Nanti setuju gitu. Januari datang pemain-pemain gua, lu yang nggak mau coba 3-4-3 gua ya silakan cabut. Ya, simple Mudah-mudahan football gitu. aja lah, simple football aja besok. Ya, keep it Eh, simple. Karena ini penutupan tahun, ya kasih kado lah buat fans yang udah marah-marah dari kemarin. Ya Kalau bro, supporter mah pasti datang ke lapangan ya nggak? betul. Kalau gua ada Itu di Old Trafford kemarin gua turun. itu baru kejadian kemarin yang fans away
supporter away balik bahkan sebelum Manchester United tepuk tangan selesai pertandingan. Mereka langsung ngebelakangin keluar ke stadion. Itu baru pertama kali kejadian. Sakit loh, Eh, gue ngelihat itu kayak anjir. Iya ya, gue sempat kan. nge-tweet juga. Lu perjalanan naik eh, kendaraan pribadi 1,5 jam, kayak lu mau ke Bandung. tiga Iya, jam lebih lu perjalanan naik kereta. 3 sampai 6 jam lalu perjalanan naik kereta. nih bro, ini bro. Mereka tuh Duit kerja juga. semingguan untuk Iya, dapetin makanya duit hanya untuk ngelihat Manchester United dipermalukan kayak gitu. Itu, sakit itu. hati sih. Gue ngerasain banget. Anyway, kalau kita lanjutin kita yang ada ngedumel, Pak Prod udah ngasih kode, jadi kita tutup aja. Yang bisa kita harapkan adalah di pertandingan lawan Newcastle hari Selasa ya, kalau nggak salah tadi kata Pak Prod. Ya mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ada perbaikan, belajar dari kesalahan ini dan pemain-pemain dewasalah kalian. Walaupun kita lawan Newcastle tanpa Ugarte, tanpa Bruno, dan kalau nggak salah ada satu lagi yang kita nggak bisa pakai. Gua lupa. Cuman ya itulah ada tiga pemain kuncian yang nggak bisa turun lawan Newcastle. Tapi ya itu aja. Kekalahan Kalau Manchester United melawan Wolves 2-0 di kandangnya Wolves setelah terjadi nasi sudah jadi bubur, apapun yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya lagi. Wasit, cuk, kalau gue pemain, bilang, cuk. yuk Conference League bisa yuk. Gue Patrick, Dan gue dia Remon. Raymond, ini Para Salang. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, jam berapapun kalian tonton ini. Dah. Thank you.